Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah pengembangan kurikulum akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Filsafat Pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat filsafat pendidikan Islam. Pada awal mulanya, tradisi filsafat berasal dari tradisi Yunani dan kemudian diadopsi oleh masyarakat Islam. Hal ini terlihat dari aspek etimologis kata filsafat itu sendiri, yang mana mayoritas para ahli mengatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang memiliki arti cinta dan juga sophos yang artinya kebijaksanaan, sehingga filsafat merupakan cinta kepada kebijaksanaan atau pengetahuan. Meskipun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwasanya kata filsafat berasal dari bahasa Arab, pendapat itu dinyatakan oleh Harun Nasution. Menurutnya, kata filsafat mempunyai wazan atau pola yaitu fa'lala, fa'lalah, dan fi'lal. Maka dari itu, kata benda falsafah adalah falsafah dan filsaf. Nah, sedangkan secara historis, pada saat terjadi gelombang penerjemahan kitab-kitab Yunani pada masa Khalifah Al-Ma'mun, disitulah masuknya tradisi filsafat ke dalam kehidupan umat Islam. Penerjemahan itu kemudian mendorong lahirnya tradisi keilmuan di kalangan umat Islam. Maka pada saat itu Islam mengalami masa kejayaan dalam bidang keilmuan atau yang biasa disebut Golden Age. Pengertian terhadap filsafat memiliki banyak perbedaan. Akan tapi pengertian yang representatif diberikan oleh Sidi Ghazalba sebagaimana yang dikutip Toto Suharto, bahwa filsafat merupakan berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti atau hakikat mengenai segala yang ada. Nah, menurut Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya yaitu konsep berpikir mengenai kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran agama Islam, mengenai hakikat kemampuan manusia agar dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia harus dituntut menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian. Sarana dan usaha apa sajakah yang dapat menunjukkan kepada pencapaian cita-cita demikian dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Para ahli telah menyoroti dunia pendidikan yang berkembang pada saat ini, baik dalam pendidikan Islam pada khususnya maupun pendidikan pada umumnya, bahwa pelaksanaan pendidikan tersebut kurang bertolak dari atau belum dibangun oleh landasan filosofis yang kokoh, sehingga berimplikasi pada kekaburan dan ketidakjelasan arah dan jalannya pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan agama Islam selama ini berjalan melalui cara diktatis metodis, seperti halnya pengajaran umum dan lebih didasarkan pada basis pedagogis umum yang berasal dari filsafat pendidikan model barat, sehingga lebih menekankan pada transmisi pengetahuan agama. Untuk menemukan pedagogis Islam diperlukan lebih dahulu rumusan filsafat pendidikan Islam yang kokoh. Ilmu pendidikan di Indonesia dewasa ini tampaknya mulai kehilangan jati diri yang antara lain disebabkan karena penelitian lebih konsen pada persoalan praktis operasional dan formal yang terdapat di sekolah. Sedangkan pemikiran ilmu pendidikan yang lebih bersifat fondasional, termasuk di dalamnya filsafat pendidikan mengalami stagnasi. Demikian pula riset-riset di dalamnya. Berbagai perhatian para pakar tersebut merupakan indikasi mengenai pentingnya konstruksi filsafat pendidikan Islam. Karena bagaimanapun filsafat bukanlah penyelidikan yang terpisah dan eksklusif, tapi justru merupakan bagian dari kehidupan manusia dan pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia, dan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Sebagai persoalan hidup, maka pendidikan dalam pengembangan konsep-konsepnya perlu menggunakan sistem pemikiran filsafat tersebut di atas menyangkut metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika.
Karena problem yang ada dalam lapangan pendidikan juga berada dalam lapangan filsafat tersebut. Karena itu, hubungan antara filsafat dan pendidikan sangatlah erat. Dengan demikian, filsafat dan mendidik adalah dua tahap kegiatan, tapi dalam satu usaha. Berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik adalah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Kemudian poin ketiga yaitu tipologi pemikiran filsafat pendidikan. Tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam dapat digambarkan antara lain yang pertama yaitu ada perennial esensialis salafi tipologi. Perennial esensialis salafi adalah tipologi yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam era salaf, karena era salaf ini dianggap atau dipandang sebagai masyarakat yang ideal. Ada beberapa parameter yang ada pada tipologi perennial esensialis salafi ini. Antara lain, 1. Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada yang kedua, regresif ke masa salaf. Yang ketiga, ada konservatif, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salaf. Yang keempat yaitu wawasan kependidikan Islam yang berorientasi ke masa silam atau era salaf. Lebih lanjut, ciri-ciri pemikiran tipologi ini antara lain yang pertama yaitu menjawab persoalan pendidikan Islam dengan konteks wacana salaf. Yang kedua yaitu memahami nas dengan cara kembali ke salaf secara kontekstual. Kemudian yang ketiga ada memahami ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, dan kurang adanya pengembangan era elaborasi. Tipologi yang kedua yaitu perennial esensialis mazhabi. Tipologi perennial esensialis mazhabi adalah tipologi filsafat pendidikan Islam yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berkecenderungan untuk mengikuti aliran, pemahaman atau doktrin, serta pola-pola pemikiran sebelumnya yang sudah dianggap relatif mapan. Secara umum, parameter tipologi ini adalah yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu regresif ke masa pasca salaf atau klasik. Kemudian yang ketiga yaitu konservalis. Yang keempat yaitu mengikuti aliran, pemahaman, dan pemikiran terdahulu yang dianggap mapan. Dan yang terakhir yaitu wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berorientasi masa silam. Sedangkan ciri-ciri tipologi ini antara lain menekankan pada pemberian syariah dan kasyiyah terhadap pemikiran sebelumnya. Yang kedua yaitu kurang ada pemberanian untuk mengkritisi atau mengubah substansi materi pendahulunya. Kemudian tipologi yang ketiga yaitu ada modernis. Tipologi modernis adalah tipologi yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang bebas, modifikatif, progresif, dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan dan kebutuhan dan lingkungannya. Tipologi ini mempunyai parameter antara lain yaitu yang pertama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntunan dan kebutuhan lingkungannya. Yang keempat yaitu wawasan pendidikan Islam kontemporer. Kemudian ciri-ciri tipologi ini antara lain yaitu yang pertama, tidak berkepentingan untuk mempertahankan dan melestarikan pemikiran dan sistem pendidikan para pendahulunya. Lapang dada dalam menerima dan mendengarkan pemikiran pendidikan dari manapun dan siapapun untuk kemajuan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu selalu menyesuaikan dan melakukan penyesuaian kembali pendidikan Islam dengan tuntutan perubahan sosial dan perkembangan iptek. Tipologi yang keempat yaitu perennial esensial kontekstual falsifikatif. Tipologi ini merupakan tipologi yang mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tipologi serta perubahan sosial yang ada.
Kemudian tipologi yang kelima yaitu rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid. Tipologi ini merupakan tipologi yang lebih menonjolkan sikap proaktif dan antipatifnya, sehingga tugas pendidikan adalah membantu agar manusia menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat. Parameter tipologi ini antara lain yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu progresif dan dinamis. Yang ketiga yaitu rekonstruksi sosial berkelanjutan yang dibangun dari bottom up, grassroots, dan pluralisme. Yang keempat yaitu wawasan kependidikan Islam yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi percepatan perkembangan iptek, penuntutan perubahan yang tak terduga dan eksponensial dan berorientasi ke masa depan. Sedangkan ciri-ciri dari tipologi ini yaitu yang pertama tidak menampilkan konstruk tertentu yang close-ended, tetapi konstruk yang terus dikembangkan bolak-balik antara empiri dan konsep teori. Yang kedua, rekonstruksi sosial dikembangkan paradigmatik atau paradigmanya terus dikembangkan. Yang ketiga yaitu komitmen terhadap pengembangan kreativitas yang berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu dalam menghadapi keragaman budaya, moral hidup ditampilkan dalam upaya justice dan mampu membuat overlapping konsensus tata nilai. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari teman saya, yaitu poin ke-4, tipologi filsafat pendidikan Islam dilihat dari perspektif pemahaman Islam. Yang pertama, ada tipologi perennialisme. Tipologi ini melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai kehidupan manusia. Yang kedua, ada tipologi esensialisme. Tipologi ini muncul pada zaman Renaissance. Esensialisme didasarkan atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian serba ilmiah dan materialistik. Yang ketiga ada tipologi idealisme. Tipologi ini menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber-sumber utama di alam ini. Sebagai sumber-sumber utama di alam ini. Yang keempat ada aliran progresisme. Yaitu tipologi ini merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Pengaruh ini terasa di seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Serikat. Yang kelima ada tipologi realisme. Tipologi ini berpijak atas dasar kepercayaan akan hakikat-hakikat yang kekal dan tidak mengalami perubahan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang keenam ada rekonstruksionalisme. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionalisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam hendak mengatasi krisis kehidupan modern. Yang ketujuh, eksistensialisme. Tipe ini biasa dialamatkan sebagai salah satu reaksi dari sebagian terbesar reaksi terhadap peradaban manusia yang hampir punah akibat Perang Dunia Kedua. Yang ke-8, pragmatisme. Suatu aliran yang memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau terus-menerus. Terus poin ke-9, tipologi sosialisme. Aliran ini merupakan agregasi dari ide filsafat yang dikembangkan dalam sosial. Kemudian poin kelima, implikasi terhadap pengembangan kurikulum PAI. Filsafat pendidikan Islam merupakan sesuatu yang mempelajari tentang pandangan dari sistem dan aliran-aliran filsafat dan Islam terhadap masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya
terhadap pertumbuhan dan perkembangan umat-umat Islam. Setidaknya terdapat dimensi-dimensi yang dapat dikembangkan dalam perspektif tipologi esensial salafi, modernis, dan kontekstual dalam membentuk dan mengembangkan religius baik individu maupun sosial. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.